Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di mana sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri pada Bapak Eko Pradito. Terima kasih telah mengizinkan saya. Yang mana tujuan saya untuk membuat video presentasi pada hari ini, yakni untuk menuntaskan penugasan di mana MK yang Bapak ampu yaitu pemrograman aplikasi dan komputerisasi. Di mana pada tugas dapat kita lihat kita diminta untuk memprogram suatu program yang mana para mahasiswa diperintahkan untuk mencari untuk tipe codingnya atau kode codingannya gitu gimana. Nah, jadi di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan di e-learning, di mana yang pertama yaitu penugasan untuk mungkin soal yang pertama. Nah, pada soal pertama ini dapat kita lihat di sini setelah saya tampilkan bahwasanya ini adalah contoh codingan yang telah saya buat. Nah, seperti yang terlihat pada layar kaca kita, yang mana di sini nantinya akan memiliki fungsi-fungsi tersendiri, di mana yang pertama adalah teks Cambria tebal dengan ukuran besar. Nah, di sini dapat kita lihat teks Cambria ini yang mana sih? Nah, ini pada bagian awal, yaitu pada bagian HTML, kemudian juga pada bagian head, title, style, Cambria bold, font family, font weight, bold, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu teks Cambria tebal dengan ukuran besar, di mana teks yang ini mendefinisikan halaman HTML dengan judul teks Cambria tebal dengan ukuran besar. Kemudian juga menerapkan gaya pada elemen dengan kelas Cambria bold yang kita lihat pada layar kaca kita. Di sini telah saya format untuk hurufnya itu memiliki style Cambria dan di sini juga di style untuk tebal dengan menggunakan font Cambria untuk ukurannya sendiri 30 px. Nah, kemudian selanjutnya tulisan biasa dan garis horizontal biru, di mana dapat kita lihat di sini telah saya program yang mana di dalam kurung title atau tulisan biasa, kemudian juga tidak dibuat tulisan biasa, kemudian buka kurung, tidak tebal, tutup kurung, kemudian karena tadi di awal kita sudah menggunakan comment chat title, maka di akhirnya kita jangan lupa memberikan comment chat buka kurung, kemudian slash, kemudian title, kemudian tutup kurung lagi. Nah, seperti pada halnya yang dapat kita lihat di sini salah satu contohnya yaitu pada bagian title ini. Nah, di sini buka kurung, title, kemudian tutup kurung, kemudian saya sini memberikan judul pada garis horizontal biru di sebelah kiri. Nah, kemudian diakhiri, jangan lupa dengan memberikan akhiran yang sama pada kalimat awal, kemudian ditambahkan simbol slash. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut, apa sih fungsinya ini nih gitu. Nah, jadi fungsinya itu yaitu mengganti di judul halaman menjadi tulisan biasa atau tidak tebal. Nah, tulisan tidak biasa atau tidak tebal ini yang bagaimana? Ya, ibarat katanya tuh tulisan atau huruf-huruf yang ada di tampilan web kita nanti itu tulisannya tidak ke bold. Nah, itu tidak ke bold. Kemudian itulah untuk format chatnya. Kemudian juga
menampilkan paragraf dengan teks USB flash disk, di mana di sini USB flash disk sendiri dicetak miring. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini pada bagian sini, kemudian juga pada bagian ini. Nah, menampilkan paragraf dengan teks USB flash disk yang dicetak miring dan diberikan elemen warna biru atau blue line untuk membuat garis horizontal biru. Nah, mungkin itu untuk penjelasan yang kedua. Dan yang ketiga, itu ada banyak sekali di sini teks-teks miring dan juga teks yang berwarna biru, kemudian dengan garis bawah. Nah, itu formatnya bagaimana? Seperti yang kita lihat di sini, formatnya itu dimana kita akan membuat sebuah teks yang hurufnya itu miring, terus juga berwarna biru dan bergaris bawah. Nah, itu yang pertama caranya yaitu kita buat dulu komen titik atau kemudian dilanjutkan blue italic dan minus underline, buka kurung kurawal, kemudian masukkan font style italic. Nah, ini untuk font style kita bebas menggunakan font style apa. Nah, di sini saya memiliki maaf ulangi, di sini saya memilih font style italic. Nah, karena apa? Karena pada soal yang di learning lebih mendekati untuk untuk huruf italic. Nah, kemudian color. Nah, untuk colornya sendiri ini kan pada file yang dikirim Bapak yang mana bahwasanya di sana banyak warna-warna kata-kata yang menggunakan warna biru. Maka di sini kita buat colornya blue. Kemudian text decoration. Nah, text decoration ini dengan maksud tujuan yaitu memberikan teks yang misalnya kita ingin teks kita mempunyai garis bawah. Nah, kita harus memformat teks tersebut dengan text decoration (2) kemudian underline. Nah, maka teks yang ditampilkan pada layar akan otomatis menjadi teks yang bergaris bawah. Nah, mungkin untuk paragraf selanjutnya. Nah, di sini misalnya kita dapat melihat di file ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah penjelasan untuk memberikan teks miring berwarna biru dengan garis bawah. Nah, kemudian beralih dari situ kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu comment chat yang digunakan untuk pada saat kita ingin melanjutkan ke paragraf selanjutnya. Nah, untuk melanjutkan paragraf selanjutnya, seperti yang kita lihat di layar kaca ini, di mana tiap-tiap awal paragraf pasti akan diawali dengan buka kurung atau P yang ada di dalam kurung. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dan juga jangan lupa pada saat setiap kita ingin menggunakan atau membuka paragraf ataupun menutup paragraf, jangan lupa diakhiri dengan awalan yang sama. Namun pada akhir kalimat ini akan dibedakan seperti buka kurung, slash, P, dan tutup kurung. Seperti contohnya pada layar kaca kita. Nah, kemudian di ini untuk menampilkan beberapa paragraf yang mana berisi informasi tentang produk atau reliant outside. Nah, di sini karena tujuan teks dari yang Bapak kirim itu menjelaskan sebuah sebuah teks yang mendeskripsikan suatu barang atau reliant outside atau dan lain-lain, maka setiap awalan paragraf itu kita akan menggunakan comment chat tersebut. Nah, kemudian menggunakan elemen HTML seperti I, B, U, S, sub, dan TT untuk memberikan gaya pada teks. Nah, untuk pada halnya elemen-elemen tersebut juga memiliki
arti-arti tersendiri di mana I untuk garis miring, kemudian U untuk underline dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tugas yang kedua, yang mana tugas yang kedua ini merupakan tugas yang mungkin tingkat kesulitannya agak rumit ya. Jadi mari kita sama-sama bahas. Dan yang pertama, tugas ini bertujuan untuk membuat suatu website yang mendeskripsikan seorang autor. Nah, oke, mungkin kita akan lanjut langsung ke penjelasannya ya. Nah, di mana untuk halaman utama di sini kita lihat telah muncul comment chat yang sudah saya buat dan juga untuk halaman utama HTML yang saya buat. Nah, di sini sudah muncul comment chat-nya dan juga contoh dari hasil codingannya. Nah, itu dia. Kemudian mungkin kita akan lanjut. Nah, jadi di sini saya izin menjelaskan di mana kita setiap untuk membuat HTML itu harus didahului oleh include coding, yaitu buka kurung kemudian HTML lalu ditutup kurung. Nah, jangan lupa juga untuk selalu membuat atau head pada di awal kalimat dengan maksud dan tujuan untuk sebagai tanda berawalnya atau awal dari suatu codingan lah atau suatu tag HTML. Nah, kemudian juga menentukan jenis dokumen HTML dan membuka tag. Dan lalu pada bagian head juga mengandung informasi-informasi mengenai dokumen HTML seperti judul yang ditampilkan di tab browser. Dan di sini seperti yang tertera pada layar kaca, di mana di sini sudah sama-sama kita lihat. Nah, dari ini. Kemudian jangan lupa untuk memformat untuk font size, color, dan juga apa sih kegunaannya tag font dan link ini. Nah, tag font ini digunakan untuk mengatur ukuran ataupun juga warna teks. Kemudian juga di sini juga seperti sama-sama kita lihat ada buka kurung a href. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata welcome dan selamat datang di halaman saya. Nah, di sini tag A atau anchor digunakan untuk membuat tautan atau link atau dan lain-lain lah. Ibarat katanya tuh di sini saya memformat untuk membuat kata-kata yang ada pada judul. Jadi tuh di sini sudah terlihat. Kemudian lanjut sama seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu include komen yang untuk warna lah, untuk warna tulisan. Kemudian juga untuk di sini ada tambahan komen lagi yaitu width. Nah, di width ini gunanya yaitu untuk mengatur ukuran font. Nah, di sini saya buat 100%. Kemudian align. Nah, align ini bisa kita include sebagai ibaratnya kalau kita sedang buat laporan di Word, itu ada Ctrl E untuk Ctrl E untuk ke tengah, Ctrl R untuk ke kanan, rata kanan, atau Ctrl L itu rata kiri. Atau bisa juga kita buat di sini justify agar agar kalimat di web kita itu rata kiri kanan.
Nah, di sini mungkin, itulah sedikit penjelasan ya untuk bagian halaman utama, kemudian kita akan beralih ke bagian bagian home. Oke. Nah, untuk pada bagian home, banyak kita lihat di sini, komen-komen chat yang baru, di mana komen home, untuk home sendiri itu di sini saya isi untuk, eee, kata-kata pembuka sebelum Anda memasuki, biografi atau, sedikit, eee, po apa ya, sedikit, biodata tentang saya. Nah, home sendiri, di sini seperti kita lihat codingannya, dan juga jangan lupa tiap-tiap kita ingin membuat suatu web, nah jangan lupa include untuk, kodenya, yaitu, eee, hat apa, buka kurung HTML dan tutup kurung. Nah, kemudian di sini oke lanjut. Nah, di sini banyak sekali comment chat baru yang kita lihat, yaitu ada body, header, section, footer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, doctype HTML. Nah, doctype HTML ini adalah, suatu komen yang mendefinisikan dokumen sebagai HTML. Nah, dan juga ada HTML langend. Nah, apa sih kegunaannya, simbol ini atau comment chat ini? Nah, comment coding ini, menandakan awal dari sebuah elemen di HTML dengan atribut bahasa Inggris. Nah, begitu ya lebih kurang. Nah, kemudian, ada pada bagian, head section, di mana seperti kita lihat pada bagian head ada meta card set, kemudian sama dengan UTF kurang 8 dan seterusnya. Nah, ini apa sih gunaannya? Nah, di sini saya ingin menjelaskan meta chart set atau sama dengan UTF kurang 8. Nah, ini merupakan set dokumen atau, sebagai karakter set dokumen, UTF 8. Kemudian juga meta name atau viewport content with device with, initial scale, 1.0. Nah, di sini, ibarat katanya tuh suatu comment chart yang mengatur tampilan responsif untuk sebuah perangkat mobile. Nah, kemudian lanjut ke titel, halaman beranda dan titel. Nah, itu untuk sebagai judul, untuk menyetapkan judul halaman. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian kita akan ke CSS stylingnya, yaitu body, header, section, dan image. Nah, di sini, karena di sini hanya ada, body section, header, section, dan, footer, maka masing-masing, dari bagian ini juga menjelaskan tentang font family, untuk menetapkan jenis huruf, kemudian juga margin, padding, background color, itu, untuk background color sendiri untuk warna latar belakang, kemudian margin atau padding itu mengatur margin dan paddingnya, box sizing itu, ibaratnya tuh, untuk mengatur model box lah, ibaratnya tuh kayak, landscape atau portrait lah. Kemudian, header untuk di header styling sendiri ada background color sama, kemudian color juga itu warna teks pada header, kemudian text align itu pusatkan teks tuh, ibaratnya kayak ya yang saya jelaskan tadi, misalnya kita mau align-nya itu justify atau right atau left, maka, eee hasil yang akan ditampilkan di web nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita input. Nah, kemudian ada max width. Nah, max width ini lebar maksimum elemen section, kemudian juga ada margin, jarak antara section dengan elemen lain, kemudian background color, warna belakang latar belakang section, kemudian ada juga border radius. Nah, membuat sudut elemen section melengkung. Kemudian juga box shadow dan memberikan bayangan pada elemen section agar, tampilan pada web terlihat lebih
interesting atau menarik. Kemudian juga height. Nah, tinggi gambar disesuaikan secara otomatis, kemudian juga border radius, membuat sudut gambar melengkung, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bagian tadi home. Kemudian kita lanjut ke bagian profile. Nah, pada bagian profile dapat kita lihat di sini sama seperti sebelumnya, dan juga penjelasan-penjelasan di sini sudah saya jelaskan dan tidak ada yang berubah. Namun di sini yang sedikit berubah itu pada bagian kedua. Nah, di sini ada bagian H2. Nah, H2 ini sama seperti H1 atau header. Header 1, header 2. Nah, itu disimbolkan sebagai H1 dan H2. Nah, apa sih kegunaannya H1 dan H2 ini? Heading 1. Nah, seperti kita ibaratnya itu membuat Word dalam sebuah laporan, maka ada heading 1 dan heading 2-nya. Nah, itu menentukan sebagai judul 1 dan judul 2-nya. Nah, di sini sama. Nah, dan tertera di sini dapat kita lihat ada yang namanya profil saya. Nah, inilah contoh hasil dari include coding yang di atas. Kemudian kita lanjut ke bagian about. Nah, pada bagian about sendiri dapat kita lihat di setiap awal kalimat menjelaskan tentang HTML. Nah, HTML sendiri untuk awal kalimatnya atau awal sebuah website. Dan saya tegaskan ulang, jangan lupa untuk membuat comment chat, buka kurung, head dan tutup kurung. Nah, itu kegunaannya sebagai awal dari sebuah codingan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian CSS stylingnya, di mana di sini dapat kita lihat ada body, ada header, ada nav A, section, dan footer. Nah, di sini apa aja sih kegunaan dari masing-masing tampilan? Nah, di sini juga kegunaannya untuk mempercantik tampilan halaman dengan mengatur jenis font, warna latar belakang, warna teks, dan juga ukuran margin dan padding. Nah, kemudian ada yang bagian body, header, nav, section, footer. Nah, untuk pada bagian body adalah area utama dokumen HTML. Nah, maksudnya adalah bagian paling utama atau ibarat pohon ada bagian akar, batang, kemudian baru daun. Kemudian lanjut ke bagian header, yaitu yang berisi judul halaman. Kemudian NAV atau nav berisi menu navigasi dengan satu tautan ke halaman home. Nah, sedikit saya jelaskan tentang NAV ini atau nav navigation. Nah, itu navigation sendiri mungkin saya belum dapat mendemonstrasikan hasil dari presentasi saya. Nah, tapi untuk penjelasannya yaitu pada bagian halaman utama tadi, nah ketika kita ingin mengklik atau menekan atau mengetuk bagian home, maka yang akan tampil yaitu adalah bagian home. Nah, yang pada bagian yang selamat datang di halaman saya dan semoga Anda betah. Kemudian apabila kita ingin misalnya kita akan mengklik pada bagian profile, maka yang akan tampil adalah bagian yang ada di bagian profile. Nah, seperti ini profile saya yaitu nama saya Anugrah Tio Pratama dan saya bertempat tinggal di Kenali Asam Bawah, kemudian atau Perumahan Grand Permatasari Blok H1 dan asal saya dari Provinsi Jambi. Nah, di sana saya lampirkan kontak person saya yaitu email dan IG dan juga FB. Nah, kemudian mungkin itu untuk pada bagian profile. Kemudian kita akan berlanjut ke bagian about. Nah, pada bagian about sendiri tidak jauh beda dengan bagian profile tadi. Namun about ini akan membahas tentang about me atau about si seorang autornya. Nah, seorang autor. Di sini tentang saya.
Nah, di sini saya hanya melampirkan beberapa kata atau kalimat dengan menjelaskan saya itu, seorang mahasiswa, kemudian juga saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Jambi dan juga, di sini saya lampirkan sedikit hobi saya yaitu menjadi seorang, gaming atau gamer dan merupakan seorang basket player. Dan juga, mungkin itu untuk point about, kemudian kita akan lanjut ke poin galeri. Nah, satu, poin yang saya sedikit lupakan dan, ini merupakan poin yang sangat krusial, yaitu ketika kita ingin membuat, sebuah codingan, jangan lupa kita ketika ingin membuat, sebuah folder itu kan nanti kita ini buat file untuk di Visual Studio-nya. Nah, di sini saya juga menggunakan aplikasi codingnya yaitu Visual Studio Code. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah include kode, nah jangan lupakan kita, untuk selalu menginput, eee, tiap-tiap akhir kalimatnya itu dengan .html karena, jika kita tidak menggunakan, format .html maka file yang, sudah kita buat itu tidak dapat ditampilkan atau tidak dapat kita run. Maka akan muncul bug-bug yang, eee, akan menampilkan, sebuah error, kata-kata error. Nah, kemudian kita akan lanjut mungkin itu, sedikit, penegasan ulang dari saya, kemudian kita akan lanjut ke bagian galeri. Nah, pada bagian galeri ini, di sini berisikan, foto-foto atau, bebas. Di sini seorang autor ingin memasukkan, apa pada bagian poin galeri ini, namun di sini saya, memasukkan untuk poin, yang menjelaskan sedikit, foto pribadi saya. Nah, untuk codingnya sendiri di sini, tidak jauh berbeda dari yang sudah saya jelaskan, tidak jauh dari meta charset, meta name, port, content with device, with initial scale, 1.0, title, my photo page, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini, yang berbeda yaitu image. Nah, ketika kita ingin menginput sebuah foto, jangan lupa kita sertakan, comment chart yaitu, buka kurung img atau image, kemudian search atau src sama dengan, kemudian tanda kutip 2 dan jangan lupa, sebelum kita memasukkan foto yang lebih dari satu, kita buat dulu folder folder baru di folder manager dan kita kumpulkan semua foto yang kita ingin, eee, input ke eee, dalam satu dalam satu, website, maka, eee, kita harus membuat, suatu folder baru. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru dan di sini saya menampilkan, 5 buah foto dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, my identity session. This is my photo identity. Nah, di sini, saya menampilkan sedikit foto tentang saya, foto, about me lah, tuh lebih kurang. Kemudian yang terakhir yaitu kontak HTML. Nah, tidak jauh beda dari penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya karena memang, untuk coding ini sedikit kelihatan rumit, tapi ketika kita memang betul-betul paham atau betul-betul, tahu apa yang kita buat, apa yang eee, kita kita buat, kita kerjakan, maka kita akan betul-betul paham. Karena kan juga, kita perlu belajar untuk memahami sesuatu atau ya menambah wawasan lah. Nah, di sini juga sudah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, banyak yang sudah saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya, yaitu ini saya lampirkan, untuk di sini apa aja sih yang saya lampirkan, ya saya lampirkan tentang kontak saya dan lain sebagainya. Nah, untuk, format untuk doctype HTML ini sudah saya jelaskan, kemudian
HTML, lang end juga sudah saya jelaskan, kemudian head juga sudah saya jelaskan, title, dan ya tidak jauh-jauh beda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mungkin inilah hasil dari, format codingnya. Nah, jadi kontak saya, Anda dapat hubungi saya melalui email, telepon. Nah, mungkin itu saja sih dari penjelasan tugas yang saya buat hari ini, dan, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak telah mengizinkan saya untuk membuat video ini guna untuk menuntaskan penugasan, tugas di e-learning. Maka dengan berakhirnya kata dan berakhirnya penjelasan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.